Film ini mengisahkan tentang bagaimana penelitian tim dokter yang ditugaskan oleh komite untuk menghilangkan subjek. Dari mulai hewan hingga percobaan fase ketiganya adalah manusia dan mengembalikannya tanpa adanya efek samping. Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini admin Linglung mau nge-review film yang berjudul Lolomen. Film ini dirilis pada tahun 2000 dan digarap oleh Paul Verhoeven. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke gengs, langsung saja. Let's go! Sebelum masuk ke review film kali ini, admin Linglung mau memperkenalkan tokohnya terlebih dahulu. Ini adalah Sebastian Kren. Dia ketua profesor atau penelitian ini. Dia mempunyai mantan yang bernama Linda. Kebetulan Linda ini juga mantan Linglung. Ini adalah Linda. Linda ini tim dari Sebastian Kren, yang kebetulan juga sudah lama putus dengan Sebastian ini. Matt. Ya, ini Matt. Matt adalah cowok dari si Linda ini. Mereka pacaran tanpa diketahui oleh si Sebastian. Karena mereka berdua menyembunyikan hubungannya agar Sebastian tidak cemburu kepada mereka. Kemudian ada Frank, Carter, Jennings, dan Sarah. Sarah ini adalah karyawan yang direkrut dari pecinta binatang. Dia selalu tidak tegaan kalau adanya penyiksaan kepada binatang. Film ini berawal dari Dr. Crane sedang melakukan penelitian untuk mengembalikan hewan yang tidak terlihat itu. Dia mencoba untuk mempererat bubble gum yang tampil di layar komputer tersebut. Tetapi di satu sisi dia buntu dan melihat wanita di seberang tempat tinggalnya, yaitu si Rona. Tidak lama kemudian dia berhasil lalu menelpon si Linda ini. Linda sedang bersama dengan Matt. Matt bilang kalau dia tidak bisa terus-terusan ngumpet-ngumpetin hubungan ini. I hate you. Well, it should be daylight in Sweden now. You're gonna have to tell him eventually. I will. Besoknya Dr. Crane ingin pergi ke lab yang berada di basement. Lab ini adalah lab yang memiliki prosedur di mana hanya orang-orang yang berkepentingan bisa masuk atau mengakses lab tersebut. Terlihat Matt sedang mencoba untuk menenangkan Isabel. Isabel adalah seekor gorila, tetapi justru Isabel ini menggigit si Matt. Tiba datanglah Dr. Crane. Dia mengajak Matt taruhan. Siapapun yang bisa menembak Isabel itu akan mendapatkan uang $10. Di sini jelas Dr. Crane lah yang menang. Tiba saatnya mereka menyuntikkan ramuan buyung upi itu ke tubuh Isabel. Fungsinya adalah untuk mengembalikan tubuh Isabel yang menghilang. Di sini banyak sekali drama, mulai dari detak jantung naik turun hingga tekanan darahnya. Tetapi di drama tersebut mereka berhasil dengan penemuan itu. You're getting cellular reaction. Heart rate's up. She's scared. Intracardiac. Wait, no, we got. Welcome back, Isabel. Come on. Right in there. Come on, I finally have something to celebrate. Tibalah mereka merayakan keberhasilannya itu. Di suatu restoran, Dr. Crane justru menyendiri lalu Linda ini menghampirinya. Ketika Linda menghampiri, Dr. Crane berusaha merayu Linda untuk kembali kepadanya seperti sedia kala dan mencoba untuk menciumnya. Tetapi di sini Linda menolaknya. Dr. Crane mempresentasikannya di depan komite dan para jenderal bahwa timnya berhasil membuktikan apa yang ditugaskan oleh mereka. Tetapi ketika ditanya oleh salah satu komite itu, Dr. Crane menjawab hanya hampir selesai. Di sini Linda dan Matt terlihat kesal. Kenapa tidak menjawab bahwa sudah selesai? Scene berpindah ketika Matt dan Linda sedang nyendok. Dia nyendok di apartemennya. Kelar mereka nyendok, besoknya dia pergi ke lab. Di lab, Dr. Crane ingin mencoba ke penelitian fase ketiga. Fase ketiga ini adalah menghilangkan manusia dan mengembalikannya lagi ke bentuk semula. If it is a snuff film, I got dibs on his Porsche. Here we go. Dr. Crane setelah dia menghilang, dia tidak bisa menutup matanya karena matanya transparan. Dia silau sekali dengan cahaya yang terlalu terang. Dia harus beradaptasi dengan perubahan tubuhnya yang baru. Dr. Crane mengisengi mereka semua di sana. Ya, menyenangkan sekali menjadi manusia yang tidak terlihat.
Dr. Crane dikurung seperti tahanan. Di sini untuk menjaga Dr. Crane agar tetap di ruangan itu, mereka bergantian dengan shift-shiftan. Di hari pertama, Sarahlah yang menjaganya. Ketika Sarah sedang memantau Dr. Crane dari layar kamera itu, Sarah tertidur. Dr. Crane datang dengan membuka kancing baju dan entah memegang atau mengenyot seperti es kenyot. Tiba saatnya Dr. Crane ingin mengembalikan tubuhnya seperti semula, tetapi mereka semua tidak berhasil. Akhirnya mereka membuat lilin berbentuk manusia yang akan diletakkan di tubuh Dr. Crane ini. Jesus. Yes, me, it's an improvement. Yeah, you could almost pass for. Linda dan Matt mencoba untuk merekatkan bubble gumnya, tetapi hanya orang yang jenius yang bisa dari A langsung ke D. Di sini Matt harus melewati B dan C-nya terlebih dahulu. Saatnya Carter mendapat shift menjaga si Sebastian ini. Dia sedang melihat majalah telanjang. Datanglah Dr. Crane atau Sebastian ini ingin keluar sekedar jalan-jalan karena bosan di dalam lab tersebut. Dr. Crane pergi ke apartemennya. Dari ruangannya itu dia melihat Rona, tetangga Dr. Crane ini. Dia sedang ingin melepaskan bajunya untuk mandi. Di sini timbullah pikiran jahat Dr. Crane. Kalau dia ingin menyendok Rona tetangganya ini. Dia berpikir, siapa yang akan tahu kalau dia yang nyendok si Rona ini? Tapi di satu sisi, Linda mencari Dr. Crane. Dia melihat Dr. Crane melepaskan topengnya di apartemennya. Ketika Linda tidur, Dr. Crane datang dan membuat engas si Linda ini dengan cara membuka pakaiannya hingga celana dalamnya. Admin Linglung kecewa karena Linda terbangun oleh telepon si Matt yang memberitahu kalau dia berhasil menyatukan bubble gum tersebut. Di lab mereka nobar kalau Matt sudah berhasil menyatukannya. Tetapi hanya sampai 95% dia berhasilnya. Sisanya 5% ya mereka zong. Tiba saatnya Frank berjaga. Dr. Crane mempunyai akal yang licik. Dengan mengganti kamera ruangan di tahanan menjadi seolah-olah dia masih ada di ruangan tersebut. Dr. Crane mendatangi ke rumah Linda, dia melihat dari jendela. Dr. Crane di sini cemburu, Matt dan Linda ingin nyendok. Sedang asik pemanasan, Dr. Crane memecahkan jendela kamar Linda. Sarah datang dan mengecek Dr. Crane di ruangan itu. Ya, di sana Dr. Crane masih ada dan tidak kemana-mana. Padahal dia habis melihat Linda dengan Matt dan membunuh anjing tersebut. Tiba saatnya Linda di rumah sendiri. Dia merasa ada Dr. Crane di rumahnya. Dia langsung pergi ke lab itu dan mengecek di ruangan tahanan yang ada Dr. Crane-nya. Ya, itu hanya kamera yang diganti oleh Dr. Crane seolah-olah ada. Linda dan Matt pergi ke rumah komite untuk melaporkan kejadian ini. Mereka tidak sadar kalau Dr. Crane membuntuti-nya dan menguping percakapan mereka. Komite tersebut belum sempat melaporkan kejadian ini ke para jenderal. Justru komite ini dibunuh oleh Dr. Crane di kolam renangnya. Esok hari di lab, Linda menunggu kabar dari Kramer si komite ini untuk datang ke rapat bersama para jenderal. Tetapi ketika Linda menelpon Kramer, dia sudah meninggal di kolam renangnya. Mereka semua mencoba menelpon keluar untuk melaporkan kejadian ini langsung kepada para jenderal dan komite Amerika Serikat itu. Tetapi telepon dan akses lift diputus oleh Dr. Crane. Ketika mereka semua mau mengecek dan membius Dr. Crane, Janik tertinggal untuk mengambil kacamata infrarednya. Tetapi Dr. Crane sudah membunuh Janik sebelum mereka semua sadar. You turned me in. Where's Janice? Di dalam lab terlihat ada pergerakan kalau Dr. Crane ada di koridor 6. Matt Carter mendatangi untuk memburu Dr. Crane. Sementara Linda memonitor di lab tersebut. Tapi Carter dibunuh oleh Dr. Crane. Ketika Matt terkurung di koridor itu dan hampir dibunuh oleh Dr. Crane, Linda datang dan membantunya. Di satu sisi, Frank dan Sarah membawa Carter untuk mengobatinya. Ketika dilihat oleh Sarah, dia kehilangan banyak darah dan Sarah mengambil darah itu. He's pumping out heat. You won't be able to see. Shouldn't separate. Get Carter.
Now would be a good time to pay up that tab. Come on! Life, except the one you borrowed from me, it would be hard! Where you going? Go! Ketika Sarah mengambil darah itu, disitulah ada Dr. Crane. Sarah dibunuh Dr. Crane, dia dimasukkan ke dalam cold storage. Tibalah tinggal Linda, Matt, dan Frank. Ketika Matt dan Linda sedang mengecek denyut nadi Sarah, sementara Frank menyemprotkan mini spray, dia ditusuk oleh Dr. Crane. Matt digores oleh linggis. Mereka berdua, Linda dan Matt, dikurung di dalam cold storage. Di sini Matt pingsan dan kedinginan. Sementara di satu sisi, Dr. Crane mencoba meracik buyung upi itu untuk meledakkan labnya. Tetapi dengan pintarnya, Linda membuka kunci cold storage tersebut dengan sebuah magnet. I'll be back with help, I promise. Dr. Crane ingin menaiki lift. Tiba-tiba Linda datang dan menyemprotkan spray api. Ketika Linda ingin dibunuh, datanglah si Matt ini. Dr. Crane tersetrum sendiri dengan linggisnya. Matt dan Linda keluar melalui lift tangga itu. Ketika mereka ingin keluar, Dr. Crane menarik si Linda itu. Dan di sini Dr. Crane meminta untuk ciuman terakhirnya. Linda lebih pintar. Dia menjatuhkan lift itu, Linda pegang kabel sehingga Dr. Crane jatuh bersama lift tersebut. Itulah akhir cerita dari Manusia Tak Kasat Mata. Yang mau komen atau request silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata admin Linglung. Admin Linglung pamit undur diri and see you di next video. Bye.